Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di tempat ini. Sekarang kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran matematika, dengan materi kita pada hari ini yaitu operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama, bentuk aljabar itu sendiri. Suatu pengerjaan hitung yang melibatkan variabel-variabel dan bilangan disebut bentuk aljabar. Bentuk aljabar seperti 3A dan min 5A kuadrat B disebut bentuk aljabar suku 1 atau suku tunggal. Bentuk aljabar seperti 3YZ dan 2YZ disebut bentuk aljabar suku 2 atau binom. Kenapa disebut bentuk aljabar suku 2? Karena ada 3 suku yang tertera di situ, yaitu 3YZ dan 2YZ kuadrat. Jadi operasi aljabar seperti ini dinamakan operasi berbentuk suku 2. Berikut bentuk aljabar yang terdiri atas 3 suku atau lebih disebut suku banyak atau polinom. Misalnya 5A tambah 7B tambah 6AB kurang 2 disebut itu memiliki 4 suku. Kenapa 4 suku? Karena terdapat 4 suku, yaitu 5A, 7B, 6AB, dan min 2. Yang berikut di nomor 2 yaitu 5 suku karena ada 3x pangkat 3, x pangkat 3, min 9x, min 1, dan 33y. Yang berikut variabel koefisien, derajat konstanta, dan suku sejenis. Yang pertama suku 1. Contohnya yaitu 3A. 3A itu suku 1 ya. Misalkan kalau seandainya 3A tambah 4XY berarti ada 2 suku. Jadi yang pertama 3A itu suku 1. Koefisiennya 3. Variabelnya A dan derajatnya 1. Derajatnya 1 itu berarti setiap bilangan yang berderajat 1 itu tidak dituliskan angka satunya. Jadi 3A itu sebenarnya 3A pangkat 1. Jadi derajatnya 1. Terus yang berikut 4XY sama saja ya. Koefisiennya 4, variabelnya XY dan derajatnya 1. Yang berikut suku 2. Contohnya A tambah 5 Y kuadrat kurang 8. Itu merupakan bentuk aljabar suku 2. Itu variabelnya variabel A, itu yang pertama A tambah 5. Terus derajatnya derajat 1, yaitu derajat 1 kan tadi sudah dikatakan bahwa derajat 1 itu tidak ditulis. Jadi A itu sebenarnya A pangkat 1, jadi derajatnya 1. Terus konstantanya 5. Konstanta itu berarti suatu bilangan yang tidak terikat dengan variabel, dia berdiri sendiri. Misalkan ini semacam kalau 4XY ya, itu berarti 4 itu berarti koefisien. Kalau seandainya 4XY tambah 3 berarti 3 itu berarti yang memiliki arti konstanta, dia yang tidak terikat dengan
variabel. Yang berikut suku 3 atau suku banyak, contohnya 4p kuadrat tambah p kurang 3. Ini merupakan 3 suku ya, suku 3 yaitu 4p kuadrat, p dan min 3. Variabelnya variabel p, derajatnya derajat 2 karena itu p pangkat 2 di sana. Terus konstantanya itu nilainya min 3, ini min 3, p kurang min 3 itu min 3 itu dinamakan konstanta. Yang berikut 2x tambah y kurang 7z. Itu variabelnya ada 3, itu variabelnya x, y, z. Derajatnya derajat 1 karena tidak ada pangkatnya, tidak dituliskan. Jadi itu derajatnya 1 ya. Konstantanya tidak ada karena semua angka di sini terikat dengan variabel. Jadi konstantanya tidak ada. Yang berikut suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan derajat yang sama. Sedangkan suku-suku yang tidak sejenis adalah suku-suku yang variabelnya tidak sama atau derajatnya tidak sama. Itu contohnya yaitu yang pertama min 5 pangkat 3 dan x pangkat 3. Itu suku sejenis ya karena variabelnya ada variabel dua-duanya itu variabel x. Terus yang berikut y tambah y dan 45y. Itu juga variabelnya variabel y semua. Terus contoh dari suku tidak sejenis yaitu 5y dan x kuadrat. Itu kan variabelnya, kedua variabel tersebut itu beda. Keduanya beda variabel, yaitu variabel y dan variabel x. Jadi dikatakan suku tidak sejenis. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya suku sejenis itu variabelnya, kedua variabelnya sama. Terus kalau seandainya suku tidak sejenis itu berarti variabelnya berbeda. Yang berikut pengertian variabel, konstanta dan suku pada bentuk tadi kan sudah dikatakan bahwa variabel atau peubah adalah simbol yang menunjukkan satu atau sekelompok atau sekumpulan bilangan. Yang berikut koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel ya. Koefisien itu berarti bilangan yang terikat dengan variabel. Misalkan 3x berarti 3. 3 itu dikatakan dia itu koefisien. Seperti itu bilangan yang diikuti dengan variabel. Terus yang berikut konstanta. Konstanta adalah lambang suatu bilangan tertentu yang tidak dituliskan bersama peubah. Itu peubah itu adalah variabel. Jadi konstanta itu tidak dituliskan bersama-sama atau digabungkan dengan peubah. Jadi konstanta itu dia berdiri sendiri. Misalkan 3x tambah 3, berarti misalkan 3x tambah 5 berarti 5 yang dikatakan konstanta, 3x dikatakan 3 dikatakan koefisien dan x dikatakan variabel. Yang berikut suku-suku itu adalah bilangan dan peubah yang dihubungkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Itu suku-suku. Misalkan ini dihubungkan sudah 9x kurang 4y tambah 1. Itu kan sudah atau telah dihubungkan dengan tanda pengurangan atau penjumlahan tersebut menjadi 9, 4y dan 1. Itu dinamakan suku karena dia sudah dihubungkan oleh operasi dari
aljabar tersebut, yaitu operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Jadi itu dinamakan suku-suku. Berikut contoh soalnya. Misalkan yang pertama, tentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar berikut. Mohon sedikit informasi bahwa itu yang bentuk aljabar itu ke bawah itu yang di depannya ada angka 1 semua itu. Itu angka 1 itu sebenarnya tidak ada, tapi ada kekeliruan sedikit pada saat pengetikan. Jadi mohon diketahui bersama bahwa angka 1 itu tidak dihitungkan. Jadi angka 1 itu tidak ada sebenarnya. Jadi kita lihat soalnya mulai dari itu tanpa angka 1. Misalkan nomor 1 itu 9x kurang 4y tambah 1. Yang kedua 3a kuadrat tambah b. Jadi angka 1 yang di depan itu merupakan sesuatu yang atau merupakan itu merupakan kekeliruan pada saat proses pengetikan. Jadi di situ ditanya berapa banyak suku yang tertera pada bentuk aljabar tersebut. Yang pertama itu 9x tambah 4y tambah 1. 9x kurang 4y tambah 1. Itu ada 3 suku karena tiga-tiganya dihubungi dengan tanda operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jadi dengan adanya contoh soal seperti ini, mungkin teman-teman lebih memahami bahwa suku-suku aljabar itu seperti apa, terus cara menghitung berapa banyaknya suku aljabar itu bagaimana. Itu teman-teman bisa lihat di contoh soal tersebut dengan berpatokan pada penjelasan yang sebelumnya. Yang berikut operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar itu ada penjelasan sedikit bahwa adalah penjumlahan atau pengurangan pada suku-suku sejenis dengan menambahkan atau mengurangkan koefisiennya. Suku-suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dengan bentuk yang sama. Misalnya 6x kurang 6x pangkat 2 dan 4x pangkat 2. Kita katakan suku sejenis karena variabelnya x. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit dari atas tadi bahwa suku sejenis itu variabelnya sama. Jadi itu. Jadi 6x kuadrat dan 4x kuadrat dikatakan suku sejenis karena variabelnya x ya. Pada keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu pangkat 2. Yang berikut contoh dari contoh dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Contoh di situ bahwa ada contoh soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu min 7x tambah 4y tambah 5x kurang 2y sama dengan itu ada 4 suku. Jadi dengan mudah supaya kita kerjakannya dengan mudah, kita pisahkan dulu. Ada 2 suku di sebelah, kita pisahkan dengan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama yaitu ada 2 suku, yakni min 7x tambah 5x ya tambah suku yang kedua yaitu 4y kurang 2y. Jadi itu dikeluarkan x nya ya, karena keduanya ada x. Jadi min 7
tambah 5x. Itu juga sama kalau nanti seandainya kita kali masuk, karena itu keduanya ada x, jadi dengan mudah lebih mudahnya kita keluarkan x. Itu di sebelah juga ada sama, yaitu dikeluarkannya y. Jadi hasilnya min 7 tambah 5 yaitu min 2. Min 2 dikali dengan x yang tadi sudah dikeluarkan, jadi min 2x ditambah dengan 4 kurang 2 yaitu 2 dikali dengan y yang tadi sudah dikeluarkan, jadinya 2y. Jadi hasilnya min 2x tambah 2y. Itu ada sedikit catatan. Yang pertama, sifat perkalian berbeda tanda. Misalkan positif kali positif, itu hasilnya positif. Yang kedua, positif kali negatif, itu hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan negatif, atau setiap bilangan positif, ya, bilangan positif kalau dikalikan dengan negatif maka hasilnya negatif. Itu yaitu sifat perkalian beda tanda. Yang kedua itu sifat komutatif. Sifat komutatif itu berarti kebalikan. Jadi misalkan itu rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi seperti 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3, itu hasilnya sama. Yang kedua sifat distributif. Sifat distributif yaitu sifat distributif ini macam contoh yang ini ya, yang itu contoh min 7x tambah 5x. Itu dikeluarkannya x. Jadi min 7 tambah 5, itu kali x, min 7 tambah 5 kali x. Itu juga sama. Itu cara pengerjaannya dengan sifat distributif, ya, itu contoh soal di atas itu. Itu pengerjaannya bersifat sistem distributif. Terus yang kedua, perkalian dan pembagian aljabar. Perkalian suku sejenis dan berbeda jenis dengan memperlihatkan sifat komutatif, sifat perkalian berbeda tanda, dan sifat distributif dari setiap suku, maka bisa dilakukan operasi hitungnya. Itu ya. Jadi ini misalkan 2A dikali dengan 3A. 2 kali A dikali dengan 3 kali A. 2 kali 3 6, A kali A kuadrat, jadi itu hasilnya 6A kuadrat. Jadi ini dia kelompokannya, kelompokan variabel dengan variabel, terus koefisien dengan koefisien. Itu yang pertama 2 kali 3 dikali dengan A kali A, itu sifatnya sifat komutatif. Terus yang di bawahnya sifat perpangkatan, 6 kali A kuadrat, itu sifat perpangkatan. Terus yang berikut min 5x kuadrat dikali dengan 9x dikurangi 3x, ya, itu sama dengan min 5x kuadrat dikali 9x tambah min 5x kuadrat dikali 3x min 3x, ya. Jadi itu dikali masuk. Itu kenapa hasilnya seperti ini, karena dikali masuk 5 kali min 5x dikali min 9, begitu hasilnya ini. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat di situ contohnya itu. Yang berikut pembagian suku sejenis dan berbeda jenis. Pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dalam
operasi perhitungan suku-suku aljabar, operasi aljabar. Itu di operasi pembagiannya itu tidak ada yang tidak berlaku sifat komutatif atau kebalikan itu. Jadi operasi pembagian itu tidak ada yang namanya pembagian dengan sifat komutatif. Itu tidak ada ya. Sederhananya begini teman-teman, misalkan perkaliannya, kalau perkalian bersifat komutatif kan, misalkan 2 kali 3 berarti komutatifnya itu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Tapi di pembagian dia tidak bisa. Kenapa? Karena misalkan contoh logisnya begini teman-teman, misalkan 4 bagi 2 sama dengan 2 bagi 4. Itu kan hasilnya tidak sama lagi. Jadi kenapa di pembagian tidak berlaku sifat komutatif? Itu karena kalau seandainya dibalikan berarti hasilnya berbeda dari yang pertama. Itu jadi makanya di operasi pembagian tidak ada yang namanya sifat komutatif. Itu nih seperti ini. 4xy dibagi 3xy tidak sama dengan 3xy dibagi 4xy. Ini yang dikatakan bilang tadi tidak berlakunya sifat komutatif itu. Jadi 4 dibagi 3 itu hasilnya tidak sama dengan 3 dibagi 4. Itu berarti sifat komutatif itu tidak bisa diberlakukan pada operasi pembagian, teman-teman. Akan tetapi jadi di pembagian tidak ada sifat komutatif, tetapi ada cara lain yang jauh lebih mudah, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Yaitu dengan menjabarkan bentuk A tambah B pangkat N dapat dilakukan menggunakan segitiga Pascal. Koefisien-koefisiennya diperlihatkan pada pola segitiga Pascal berikut ini. Misalkan ini A tambah B dipangkatkan 0 sama dengan 1. Misalkan A nya 1, B nya 2. Jadi A tambah B jadi itu misalkan A nya 1, B nya 2. Jadi A tambah B dipangkatkan 0, 1 tambah 2 dipangkat 0. Jadi setiap kenapa hasilnya 1? Kenapa 2 tambah 3 dipangkat dengan 0 itu hasilnya 1? Kenapa? Karena dalam matematika setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Mau itu bilangannya 10.000, 1.000, 100, jika dipangkatkan dengan 0 berarti hasilnya adalah 1, tetap 1 ya. Yang berikut A tambah B dipangkatkan 1. Jadi misalkan A tadi kan 2, B nya 3. Jadi A 2 tambah 3 dipangkat 1. 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini. Jadi ini apa namanya? Misalkan 2 ini A sama dengan 2, B sama dengan 3. Jadi A
2 tambah 3 dipangkatkan dengan 1. Nah, itu hasilnya tetap 2 tambah 3. Nah, terus yang berikut dipangkatkan dengan 2. Misalkan 2 tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, jadi 2 tambah 3 dikali 2 tambah 3. Nah, jadi jika dipangkatkan dengan 2 berarti A tambah B dikali A tambah B, dikali 2 kali ya. Jadi 2 tambah 3 dikali dengan 2 tambah 3. Nah, itu hasilnya seperti ini. Di bawah ini seperti yang tertera di layar ini. Itu operasi dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, itu operasi pembagian pada bentuk aljabar. Dan seterusnya ya. Jadi operasi pembagian pada suku-suku aljabar itu kita menggunakan operasi Pascal, operasi segitiga Pascal. Terus yang berikut operasi yang berikut faktorisasi aljabar. Yang pertama faktorisasi AX tambah AY dan AX kurang AY. Faktor dari suatu bilangan X adalah bilangan yang dapat membagi bulat bilangan X tersebut. Misal 6 adalah faktor dari 12 karena 6 bisa membagi 12 atau dapat dituliskan 12 bagi 6 sama dengan 2. Oleh karena itu, memfaktorkan AX tambah AY dan AY kurang AY, AX kurang AY adalah menuliskan AX tambah AY dan AX kurang AY dalam bentuk perkalian faktor-faktornya dari hukum distributif. Didapatkan A kali X tambah Y sama dengan AX tambah AY atau AX tambah AY sama dengan A kali X tambah Y. Nah, itu kebalikannya, mereka balik saja itu. Contohnya seperti itu. 5X tambah 10Y sama dengan 5 kali X tambah 2Y. Nah, kenapa dikeluarkan 5? Itu karena mereka lihat dari nilainya ya. Nah, nilai 5 bisa dibagi dengan 5. Terus 10 juga bisa dibagi dengan 5. Jadi kalau seandainya di sini 2 berarti dikeluarkan 2. Misalkan di sini 2X tambah 10Y berarti dikeluarkan 2. Kenapa? Karena 2 bagi 2 yang kenapa dikeluarkan seperti itu? Karena dilihat dari hasil bagi dari kedua suku tersebut. Jadi yang dikeluarkan itu bisa dibagi di suku yang kanan, bisa juga dibagi di suku yang kiri. Jadi seperti itu. Kenapa dikeluarkan 5? Karena 5 juga bisa dibagi 5, 10 juga bisa dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5 satu tidak ditulis, jadi ditulis X saja. 10 bagi 5 itu 2. 2 Y begitu, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Terus yang kedua itu faktorisasi X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat dan X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat. Itu seperti itu.
di mana tadi? Ini. Pada contoh pengkuadratan suku 2 kita sudah mendapatkan seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana memfaktorkan bentuk yang di atas ini menjadi bentuk yang ini? Menjadi bentuk X tambah Y kali X tambah Y. Yang pertama kita lakukan seperti ini. Misalkan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Itu kan seperti itu. Yang pertama kita kumpulkan variabelnya yang sama ya, variabel sama. Jadi seperti itu. X kuadrat ditambah XY, terus yang berikut XY tambah Y kuadrat, terus yang berikut ini deh. Kenapa dikeluarkan X? Karena semuanya ada X ya di dalamnya ini, di dalam kurung ini. Jadi X kuadrat sudah dikeluarkan 1X, maka tinggal 1X, jadi tulis di situ X. Yang berikut XY sudah dikeluarkan X, jadi tinggal Y. Yang di sebelah dikeluarkan Y karena keduanya terdapat ada Y, ada variabel Y. Jadi Y sudah dikeluarkan, XY itu sudah dikeluarkan Y, berarti tinggal X. Yang di sebelah Y kuadrat sudah dikeluarkan Y pangkat 1, jadi tinggal Y pangkat 1. Jadi hasilnya X tambah Y dikali X tambah Y. Karena ini X kuadrat seperti ini. Itu ya. Jadi hasilnya itu X tambah Y kuadrat. Dengan cara yang sama, kamu dapat memfaktorkan bentuk X kuadrat kurang 2Y dikurang ditambah X Y kuadrat menjadi X kali X kurang Y kali X kurang Y. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi itu contohnya seperti ini. Ini seperti ini kita bisa saja memfaktorkan ya, memfaktorkan. Jadi ini kita mencari perkalian dari dua bilangan yang mana jika dikalikan hasilnya 9, jika dijumlahkan hasilnya min 6. Jadi di situ dia dapat min 3 dengan min 3. Kenapa min 3 dengan min 3? Karena min 3 kali min 3 hasilnya 9, positif 9. Jadi min 3 kali min 3 hasilnya positif 9. Kenapa positif 9? Karena tadi sudah dijelaskan di catatan tentang operasi perkalian tadi di atas, bahwa min kali min hasilnya positif. Jadi di situ min 3 kali min 3 hasilnya positif 9. Sedangkan min 3 ditambah dengan min 3, itu hasilnya min 6. Kenapa? Jika tanda yang sama dijumlahkan itu hasilnya akan bertambah banyak. Jadi kecuali misalkan tanda yang berbeda, itu berarti hasilnya dilihat dari hasil
dan kita dapat menempatkan operasi yang benar dari di hasilnya tadi, itu kita lihat dari kedua bilangan tersebut yang mempunyai nilainya lebih besar. Jadi contohnya misalkan min 3 ditambah dengan 5. Jadi itu min 3 dengan 5. Min 3-nya negatif. 3-nya negatif, sedangkan 5-nya positif. Jadi itu kita sudah tahu bahwa tadi dijelaskan bahwa jika penjumlahan atau pengurangan penjumlahan itu jika kedua tandanya beda, maka operasi yang tepat untuk kita taruh di depan hasil dari penjumlahan kedua angka tersebut, itu kita lihat dari besarnya nilai dari kedua bilangan yang kita jumlahkan tadi. Jadi contoh tadi bahwa min 3 ditambah dengan 5. Di situ kita tahu bahwa 5-nya lebih besar. 5-nya positifnya lebih besar. Jadi di situ kita sudah ketahui bahwa hasilnya nanti itu hasilnya positif. Jadi tanda yang kita taruh di depan hasil dari suatu penjumlahan itu kita lihat dari besar kecilnya dari kedua bilangan tersebut. Jadi itu seperti itu ya, itu kita memfaktorkan itu contoh soal itu kita memfaktorkan. Terus yang berikut, faktorisasi x kuadrat kurang y kuadrat. Ini seperti ini. Jadi seperti ini, itu sudah termasuk sudah dikatakan bahwa ini x tambah y dikali dengan x kurang y. Itu berarti macam di atas itu ya, x kali itu hasilnya x kuadrat kurang y kuadrat, karena ini x kali x kuadrat, x kali min xy, terus y kali x xy, terus y kali min y kuadrat. Jadi seperti ini, min xy ditambah xy, itu hasilnya 0, karena min 1 ditambah dengan 1, itu hasilnya 0, karena hasil pengurangan itu nantinya 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang berikut yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi kalau dalam pecahan itu berarti itu contoh soalnya kenapa dicoret, karena pembilang dan penyebut itu sama nilainya. Jadi dicoret itu untuk mempermudah dalam pengerjaan bentuk aljabar dengan pengerjaan bentuk aljabar pada pecahan, bilangan pecahannya. Itu seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita, itu kita lihat angka yang sama pada pembilang dan penyebut, itu kita coret supaya bisa mempermudah kita. Oke teman-teman, mungkin penjelasan mengenai materi operasi pada bentuk aljabar mungkin hanya sampai di sini saja. Jadi setelah mendengarkan penjelasan tadi, itu saya mengharapkan bahwa pulang
sampai di rumah itu buka ulang lagi mengenai materi yang sudah diajarkan ini, putar video ulang lagi mengenai materi yang sudah diajarkan ini, supaya teman-teman bisa dapat mengingat kembali apa yang sudah diajarkan tadi atau apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mungkin hanya itu saja. Nah, ini yang berikut ini adalah soal-soal latihan yang harus adik-adik mereka kerjakan di rumah ya. Ini merupakan latihan. Jadi untuk latihan ini itu saya tunggu sampai hari Sabtu. Saya tunggu sampai hari Sabtu. Adik-adik sudah bisa mengumpulkannya. Atau adik-adik yang sudah habis mengerjakan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, itu bisa langsung dikumpulkan di saya atau di Ibu Mary. Oke, mungkin hanya ini saja pertemuan kita kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.